Sekelompok remaja bertopeng yang mengaku sebagai aktivis lingkungan menyusup masuk ke sebuah toko swalayan besar dan berniat membuat kekacauan sebagai bentuk protes karena pembangunan toko swalayan tersebut menimbulkan kerusakan alam. Namun yang tidak mereka ketahui adalah malam itu seorang penjaga dengan jiwa pemburunya yang sangat menakutkan akan menjadikan malam mereka malam yang sangat mengerikan. Oke, bagi kalian yang masih remaja, langsung saja like dan subscribe channel ini biar kita bisa selalu cerita tentang film kemarin. Di suatu malam, 6 remaja yang menganggap diri mereka sebagai seorang aktivis lingkungan pergi ke sebuah toko swalayan besar untuk melakukan kekacauan sebagai bentuk protes karena kerusakan alam yang disebabkan karena pembangunan toko swalayan tersebut. Dan keenam remaja tersebut adalah Ethan, Karim, Tyler, Yasmin, Grace, dan Emily. Mereka pun memasuki toko setengah jam sebelum toko swalayan itu tutup. Dari keenam orang ini dibagi menjadi 3 grup yang masing-masing dari mereka akan bersembunyi di setiap sudut toko sembari menunggu toko tutup tanpa pengunjung agar mereka dapat melancarkan aksi mereka. Sementara itu, seorang penjaga keamanan bernama Kevin sedang asyik berburu tikus dengan jebakan yang dia buat sendiri. Tiba-tiba Kevin mendapat telepon dari bosnya, dan Kevin pun kena omel oleh sang bos karena perbuatan Kevin kepada salah satu anak pengunjung toko yang sudah menghina bahkan meludahi Kevin. Sang bos malah meminta Kevin agar menerimanya saja daripada harus ada masalah dengan pengunjung toko. Kevin pun merasa tidak terima dengan ucapan bosnya. Namun, sang kakak yang bernama Jack dapat mendinginkan suasana. Akhirnya, Jack pun membujuk sang bos agar tidak memecat Kevin. Dan sebagai konsekuensinya, mereka berdua akan ditugaskan pada shift malam untuk 4 minggu ke depan. Dan dilarang ada kontak dengan pengunjung toko. Sontak, Kevin pun langsung menolaknya. Karena Kevin sudah punya rencana pergi ke cagar alam yang tiketnya sudah dia pesan 5 bulan yang lalu. Namun, tidak ada pilihan lain untuk Kevin selain tetap melanjutkan pekerjaan yang dia jalani sekarang. Grace. Toko pun mulai tutup dan beberapa karyawan sedang menyelesaikan pekerjaannya. Sementara itu, Grace dengan tengilnya meminta Tyler untuk memvideokan Grace yang sedang membentangkan tulisan kelompok mereka, yaitu Wake Up, di belakang salah satu karyawan toko. Hampir saja mereka ketahuan, namun untungnya karyawan toko tidak sadar akan kehadiran Tyler dan Grace di sana. Dan kini toko swalayan pun benar-benar tutup, menyisakan Kevin dan Jack yang harus berjaga pada malam itu. Dan saat itulah keenam anak-anak dengan topeng hewan ini mulai melakukan aksinya, dengan mencoret-coret lantai serta dinding toko swalayan. Sementara itu, Jack menawari Kevin beberapa kaleng bir untuk menemani shift malam mereka. Namun, Kevin tidak bergeming dan lebih memilih membuat senjata berburu untuk alam liar, sesuai dengan hobi yang sangat dia sukai. Di tempat lain, Ethan dan Karim melumuri toilet dengan darah daging yang sudah mereka bawa sebelumnya. Mereka berenam pun akhirnya bertemu kembali dan main lempar-lemparan tanpa takut diketahui oleh Kevin dan Jack yang sedang berjaga saat itu. Tidak sampai di situ saja, mereka pun bermain tembak-tembakan dengan paintball di dalam toko swalayan. Mereka pun dibagi lagi menjadi 3 tim, dan tim dengan bekas tembakan paling sedikit akan jadi pemenangnya. Dan untuk menghindari skenario terburuk, yaitu ketahuan penjaga toko, maka mereka telah menyiapkan rute agar mereka bisa keluar dari toko swalayan. Dan ketiga tim itu adalah Karim dengan Emily, Ethan dengan Tyler, dan Yasmin dengan Grace.
Tak lupa, mereka pun mendeklarasikan balas dendam atas kerusakan yang terjadi di alam karena pembangunan toko swalayan. Everything in this shithole store is tainted with the blood. Sementara itu, Karim yang setim dengan Emily nampaknya punya rasa suka terhadap Emily. Namun, Emily tidak merasakan perasaan yang sama seperti yang Karim miliki. What am I doing? Kevin yang sedang melakukan trial senjata berburunya melihat Karim lewat CCTV. Kevin pun segera berniat untuk menelepon kantor pusat setelah sadar ada penyusup memasuki toko swalayan. Namun, Jack mencegahnya karena ternyata Jack sudah dalam keadaan mabok. Jadi Jack tidak mau bosnya melihat Jack yang bukannya berjaga malah mabok-mabokan. Akhirnya atas saran Jack, Kevin pun berniat menakut-nakuti Karim agar ketakutan dan bertobat. Melihat kedatangan Kevin dan Jack, Emily pun langsung memberitahu teman-temannya lewat chat grup. Namun, sayangnya Karim tidak melihat chat tersebut. Dan Karim pun menembak Jack yang dia kira si Jack ini adalah temannya sendiri. Akhirnya, Karim pun kena jitu Kevin dengan mudah. Dan apesnya lagi, ini kali pertama Karim ikut menyusup ke dalam toko swalayan dan tertangkap. Karena kepolosan Karim, dia tanpa sadar memberitahu Kevin dan Jack kalau dia tidak sendirian. Kevin yang pada dasarnya mempunyai amarah yang membabi buta langsung memberi pelajaran kepada Karim. Stop, Kevin! Open your mouth. Oh, stop it, Kevin. Stop! Don't make it worse! Melihat hal itu, Emily pun akhirnya muncul dari persembunyiannya. Emily pun langsung mengeluarkan ponselnya dan merekam perbuatan yang Kevin lakukan terhadap Karim. Dan pastinya Emily mengancam akan memviralkan Kevin dan Jack. Perebutan ponsel pun terjadi hingga tanpa sengaja Emily mendorong Jack hingga terjatuh. Jack pun tak sadarkan diri dengan darah yang mengalir keras di belakang kepalanya karena benturan keras. Melihat kejadian itu, Kevin pun semakin murka dan menghantam berkali-kali tubuh Emily ke tembok hingga akhirnya Emily pun tewas seketika. Karim pun bersembunyi dan dalam persembunyiannya Karim mengabari kondisi terkini dari Emily. Dan pada saat itu Kevin hendak membungkus tubuh Emily dengan sebuah plastik namun teralihkan karena notif chat grup di ponsel Emily. Melihat riwayat chat yang mereka lakukan, Kevin pun semakin marah pada bocah-bocah ini. Kevin terus menendangi tubuh Emily sebagai pelampiasan dari amarah yang Kevin pendam selama ini. Mulai dari saat itu, niat Kevin pun berubah total. Yang awalnya hanya akan menakut-nakuti, kali ini Kevin berniat memburu mereka semua layaknya berburu hewan di alam liar. Dimulai dengan Kevin memotong jempol Emily untuk dia gunakan sidik jarinya untuk membuka ponsel dan melihat chat grup bocah-bocah ini. Sementara itu yang lainnya tidak mempercayai chat yang disampaikan Karim. Dan mereka pun malah asyik melanjutkan tembak-tembakan di sepanjang lorong toko swalayan. Kevin pun mencoba menjadi impostor di grup chat tersebut. Namun, Karim dengan segera menjadi cepunya. Kevin yang sangat marah pun langsung mencari keberadaan Karim. Sementara itu, akhirnya Ethan dan Tyler akhirnya menyadari bahwa Emily benar-benar sudah tewas setelah Ethan terpeleset karena darah Emily yang membasahi ruangan. Tyler coba menelepon polisi, namun ternyata jaringan internet di area toko telah diputus oleh Kevin. Kini mereka benar-benar tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Out of here and call the cops. Come on. What is going on? Di tempat lain, Kevin sudah mempersiapkan dirinya dengan sebuah tombak yang dia buat dari sebilah pisau dan sebuah tongkat. Dengan keahlian berburunya, Kevin mengikuti jejak darah Karim ke toilet. Hingga akhirnya, Kevin pun menemukan Karim.
Dan dengan satu lemparan, satu tombak menancap di tubuh Karim. Ethan dan Tyler yang mendengar teriakan Karim berniat untuk menyelamatkannya. Namun, Kevin tidak diam begitu saja. Dia mengumpulkan beberapa barang untuk dia buat menjadi jebakan manusia. Kevin juga menjadikan Karim sebagai umpan dengan meminta teman-temannya menyelamatkannya melalui pengeras suara. Don't leave me here. Please. He wants you all to come here. Guys. Sementara itu, Jasmine menuliskan permintaan bantuan untuk menelepon polisi di kaca toko swalayan. Hingga akhirnya Tyler dan Ethan pun menemukan keberadaan Karim. Dan terlihat juga jebakan Kevin yang sudah terpasang yang hampir saja Tyler menginjaknya. Ethan pun mempunyai rencana untuk menyerang Kevin depan belakang. Namun ternyata yang Ethan serang bukanlah Kevin, melainkan Jack yang ternyata masih hidup. Sedangkan Tyler bukannya membantu Ethan, dia malah sibuk mencari pintu keluar untuk dirinya sendiri. Akhirnya, Kevin pun melihat Tyler. Dan Tyler yang coba kabur langsung mendapat shuriken dari Kevin. Tidak sampai di situ, Kevin juga memberi bonus tambahan sebuah tombak di punggung Tyler. Hingga akhirnya, Kevin pun memberikan hadiah spesial untuk Tyler, yaitu penggalan kepala untuk Tyler. Sementara itu, Ethan juga gagal melumpuhkan Jack. Namun untungnya ada Grace yang datang menyelamatkan Ethan. Kevin tidak tinggal diam, Kevin pun berniat menghajar bocah-bocah ini. Namun dengan gerakan refleks tanpa sengaja Kevin menusuk Jack yang datang dari belakang. Kevin pun jadi semakin panik dan marah juga tentunya. Karena baru saja si Jack sadar, malah kini Kevin harus melihat Jack benar-benar mati di tangannya sendiri. Akhirnya, Grace dapat melepaskan ikatan Karim dibantu Ethan dan juga Jasmine yang baru saja sampai di lokasi. Namun apes bagi Grace, baru saja menyelamatkan Karim, dia malah terkena jebakan yang menghantam perutnya. Dan yang lebih kasihan lagi adalah Karim memutuskan menyelamatkan dirinya dan meninggalkan Grace sendirian. We'll escape and we'll find help. Okay. Akhirnya mereka bertiga pun coba memecahkan kaca restoran agar bisa keluar, namun ternyata kaca restoran ini sangatlah tebal dan kuat untuk ditembus benda apapun. Jasmine pun berpikir untuk memancing alarm kebakaran. Dan ya, memang berhasil, namun hanya sesaat saja karena ternyata Kevin telah menonaktifkan sistemnya. Mereka pun menyadari kalau mereka sedang diawasi lewat CCTV. Sementara itu, Kevin menayangkan kondisi Grace yang ternyata masih hidup. Namun kehilangan cukup banyak darah. Jadi Kevin berniat memasukkan Grace ke dalam freezer. Dan Kevin memberi waktu 15 menit untuk mereka bisa menyelamatkan Grace. Namun dengan syarat mereka harus membereskan semua kerusakan yang telah mereka buat. Dimulai dengan kabinet hutan. Jika mereka berhasil, maka Kevin akan memberikan kunci kebebasan kepada mereka. Mau tidak mau mereka pun mengerjakannya. Dengan pergi ke gudang dan merakit kabinet tersebut. Karim pun teringat kalau si Jack memegang banyak kunci yang mungkin saja salah satunya adalah kunci keluar dari toko tersebut. 2 more boards from that box. Jasmine pun coba mengulur-ulur waktu agar Karim bisa mengambil kunci tersebut. Dan setelah berhasil mendapatkan kunci tersebut, akhirnya waktu pun habis. Dan selama 15 menit itu, Jasmine menyadari bahwa sebenarnya Kevin sedang mempersiapkan jebakan untuk mereka. Dan ya, benar saja. Kevin sudah merubah dirinya menjadi serba hitam bagaikan pemburu yang menyatu dengan alam. Ethan, Karim, dan Jasmine pun pergi menuju freezer. Dan benar saja,
Terlihat Grace yang sudah lemas kedinginan dengan ikatan di lehernya. Ethan coba memotongnya, namun siapa sangka sebuah cairan mengguyur tubuh mereka semua. Grace, stay at the door and keep a lookout. I heard something move out there. Dan setelah itu ruangan pun menjadi gelap gulita. Hanya terlihat mereka berempat yang glow in the dark alias bercahaya dalam kegelapan. Itu akibat cairan yang membasahi tubuh mereka. Sedangkan Kevin, hitam legam menyatu dengan kegelapan. Dan disinilah Karim dan Ethan menjadi korban selanjutnya. Kevin menyerang Ethan secara membabi buta hingga akhirnya menghancurkan mata Ethan. Dan menangkapkan pisau di mata Karim. Kali ini giliran Jasmine dan Grace yang menjadi target selanjutnya. Namun Jasmine dapat menggocek Kevin dan membuat Kevin mulai oleng. Kevin pun menyalakan lampu untuk lebih memudahkan menemukan Jasmine dan Grace. Sementara itu kunci yang diambil Karim ternyata tidak ada yang cocok dengan pintu keluar. Dan mengharuskan Jasmine pergi ke ruang kontrol. Dengan membawa Grace yang sudah tak berdaya menggunakan troli. Akhirnya Jasmine pun sampai tepat waktu dan berhasil menemukan kunci pintu keluar. Membuat Jasmine merasa sangat bahagia karena akhirnya dia bisa selamat. Namun, Grace nampaknya tidak bisa bertahan lagi. Grace pun akhirnya tewas juga. Keadaan diperparah ketika Kevin dapat menemukan keberadaan Jasmine. Kevin pun mendobrak masuk dan dengan cepat Grace menusukkan busur panah milik Kevin ke mata Kevin. Jasmine pun lari terbirit-birit menuju pintu keluar. Dan saat Jasmine berhasil membuka pintunya, sebuah busur panah menghujam perutnya hingga Jasmine pun harus tewas juga. Polisi pun berhasil masuk ke toko namun tidak terlihat ada mayat yang tergeletak. Melainkan hanya ceceran darah yang menuju ke suatu tempat. Dan ternyata semua mayat dikumpulkan di satu tempat termasuk mayat Kevin yang dalam kondisi mata terlakban. Mantap. Di akhir film terlihat ada seorang anak yang hendak mengambil sebuah barang namun ternyata ada jebakan di barang tersebut. Dan film pun selesai.